saat ini, sesi ini saya akan coba menjelaskan soal Lambda ya. Jadi Lambda ini agak panjang, jadi saya coba bagi-bagi. Ini untuk part satunya saya akan coba lebih ke perkenalan dulu, apakah itu Lambda dan apa itu serverless, kalau Lambda itu termasuk serverless. Ya, ini yang akan saya coba jelaskan. Jadi saya jelaskan soal serverless platform, untuk apa sih serverless itu, dan apa sih Lambda itu, sebetulnya apa aja, dan ini saya coba akan sedikit menjelaskan tentang event driven. Ini jadi ada producer, consumer, dan Lambda function itu apa sih yang akan dipakai untuk event driven tersebut. Baik, ya ini saya coba jelaskan sedikit soal serverless ya. Jadi serverless ini ya ini computing, sebenarnya itu sebenarnya computing juga. Jadi ini akan developer akan lebih mudah untuk build sama menjalankan aplikasi tanpa manage server ya. Jadi untuk infrastruktur, scaling, sama maintenance-nya ini akan di manage oleh AWS sendiri. Jadi dari developer ini tidak membutuhkan untuk manage infrastruktur tersebut. Jadi mereka hanya menulis kode, lalu akan langsung dijalankan oleh server tersebut. Nah, benefitnya itu apa aja sih? Benefitnya dari server ini infrastructure abstraction. Jadi cloud computing-nya ini akan hide yang menyembunyikan dari kompleksitas dari hardware fisikal yang akan menjalankan kode dari developer tersebut. Lalu makanya untuk developer juga akan fokus ke dalam kode tersebut. Ya mereka hanya coding dan mereka akan push ke dalam serverless dan itu akan langsung dijalankan. Dan tidak ada manajemen server yang seperti saya sebutkan. Jadi ini infrastrukturnya disembunyikan. Jadi belakang itu hanya dari belakang ya, dari developer hanya di coding saja. Lalu ini juga server itu ya dia pasti scalability sama lebih efisien karena dari server tersebut akan langsung bisa scaling kalau misalnya mau dibutuhkan. Nah, lalu di bisnis fokus juga, jadi developer bisa ya dedikasi ke dalam bikin fitur akan digunakan untuk bisnis tersebut. Dan ini ada tabel perbedaannya. Jadi misalnya ada tradisional sama serverless. Nah, tradisional itu ada ya ini harus setting instance, lalu ada ya, update OS seperti itu kan di tradisional seperti VM gitu ya tradisional ini. Lalu ada install aplikasi misal kayak PHP atau Node, ini harus diinstal juga. Nah, di sini build sama deploy ini yang ada pada serverless. Jadi serverless di build and deploy walaupun di tradisional ada, tapi di kebutuhan server ya ada dari serverless. Nah, untuk configure scaling itu juga server kita tidak usah secara manual karena akan di manage oleh serverless tersebut. Lalu ada monitoring instance juga server tidak usah karena ini sudah dibiasa oleh mereka. Nah, di server ini juga ada monitor sama maintain apps. Jadi kalau misalnya memang udah ada fitur untuk monitor seperti logs-nya maupun maintain. Jadi kalau bisa memang ada update dan pada misalnya Node atau Python itu bisa di update dari server tersebut seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini saya akan coba bicarakan soal apa sih Lambda. Ya, Lambda itu ya sebenarnya compute juga. Ini kan Lambda itu masuk ke dalam serverless ya. Jadi ini Lambda itu sebenarnya service compute yang menjalankan kode tanpa kita membutuhkan server management. Jadi dari kita hanya membutuhkan push code, lalu untuk server lainnya akan di manage oleh Lambda tersebut. Jadi dan ini Lambda ini juga dia high available. Provisioning scalingnya juga di manage oleh Lambda-nya. Jadi kalau misalnya memang lagi butuh
Kalau misalnya ada event yang banyak, dia akan scaling. Lalu juga dia ada fitur monitoring sama login yang ini akan masuk ke dalam service AWS-nya yang disebut dengan CloudWatch. Benefitnya ini kita tidak butuh setup server dan maintenance juga kita tidak butuhkan itu karena ini akan di-manage oleh AWS-nya. Nah, konsep dari Lambda itu awalnya basicnya itu ya dia event driven, jadi coding yang akan di-push itu akan jalan setelah ada trigger. Jadi ini event driven ini nanti akan saya dijelaskan di selanjutnya ya, halaman selanjutnya. Lalu ada scaling, jadi Lambda itu ada fitur namanya concurrency ya. Jadi misalnya kalau misalnya emang message-nya hanya 1, 2 itu tidak butuh banyak gitu ya, dia akan hanya makan 1 concurrence. Tapi kalau misalnya emang kita ada message yang kita block di kira-kira trigger itu bisa di setting block ya, misalnya di block gate-nya block. Jadi kalau misalnya emang banyak itu akan ada scaling dan concurrency-nya akan banyak juga yang menjalankan untuk message-nya seperti itu. Lalu ada built-in monitoring. Nah ini monitoring jadi secara default itu untuk Lambda itu sudah ada untuk monitoringnya sama loggingnya. Cuma memang untuk melihat dari monitoring sama loggingnya itu biasanya kita harus masuk CloudWatch ya untuk lihat loggingnya, karena jadi kalau misalnya kita ada console log atau April atau apa gitu, itu akan masuk ke dalam CloudWatch seperti itu. Dan itu sih sebenarnya sudah fiturnya udah langsung tinggal diklik itu udah langsung keluar sih ke CloudWatch seperti itu. Oke, lanjut. Nah, fitur-fiturnya adalah nih. Jadi ya sebenarnya harus bersama kita tadi ya. Jadi kita hanya ya push code. Jadi kita push code kita ke dalam AWS. Dan kita juga bisa integrasi sama extend ke AWS server. Jadi misalnya karena Lambda ini hanya function ya, istilah function kalau misalnya tidak di-trigger dia tidak akan jalan. Jadi kita bisa integrasi dengan service lain, misalnya kita mau trigger dari S3 atau kita trigger dari Kinesis, itu kita bisa setting triggernya dan itu service lain. Atau kita juga bisa integrasi dari service lain, misalnya kita trigger dari Kafka itu dapat produce dari service lain, itu bisa seperti itu juga. Flexible resource ya, ini seperti saya bilang, kita bisa ngambil message secara bulk dan itu akan dijalankan secara concurrent oleh Lambda. Lalu flexible permission ya, kita bisa strict, misalnya sebenarnya Lambda ini tidak hanya menjalankan ya, misalnya kalau misalnya dia membutuhkan akses ke dalam Dynamo atau rumah itu kita bisa set permissionnya lagi, dan itu bisa kita bisa strict, atau misalnya kita bisa strict ke mana gitu mau saja, itu kita bisa set dari situ sih. Itu nanti akan setting di pada IAM roles dan akan ditempelkan ke dalam Lambda tersebut. Availability ya, ini karena memang di serverless, jadi ini akan di manage oleh AWS-nya, AWS Lambda. Jadi misalnya kalau kita tidak perlu takut untuk down, karena kan kalau misalnya VM kita takut down, jadi takut aplikasi kita jalan gitu, karena server lagi down. Jadi untuk AWS ini jadi kan dijalankan oleh AWS tersebut, dan ini harusnya sih lebih aman ya, karena dari AWS akan mencari sih lebih ke udah pasti dan naik istilah kayak export instance itu akan diambil dan akan naik lagi seperti itu kalau misalnya persisnya ada untuk servernya. Lalu paper value. Jadi untuk paper value ini ya, kita Lambda ini sebenarnya kalau misalnya tidak jalan itu kita tidak bayar apa-apa. Itu kita bayar hanya saat tertrigger dan lama dari proses tersebut berjalan seperti itu. Jadi itu yang hanya kita bayar, karena dan hitungannya itu lebih ke second seperti itu. Jadi second berapa, dan ini kan pasti ada banyak, jadi di totalin sampai sebulan itu berapa second seperti itu. Dan ini kalau misalnya
kita ada trigger atau pada saat malam hari itu biasanya kan sepi ya, atau untuk aplikasi tidak ada trigger, itu kita tidak usah bayar jadi kita bayar hanya saat tertrigger saja sih di jalan seperti itu. Nah, lanjut kita akan saya coba akan jelaskan ke untuk event driven ya selector. Ini lebih ke dasar saja sih. Jadi event driven selector, jadi event trigger ini untuk event arsitektur ini kita menggunakan event untuk trigger yang ini event ini akan digunakan untuk komunikasi antara service ya, di service. Jadi misalnya satu service ini untuk produce message, lalu ada satu service lagi untuk menerima message tersebut. Itu dan biasa sih kalau misalnya untuk event driven dia memakai broker ya, memakai broker di tengahnya antara kedua tersebut. Nah, pertama produce ke broker. Nah, untuk yang service menerimanya itu kan akan menerima dari broker tersebut. Seperti itu. Jadi kayak subscribe ke dalam browser tersebut, dan biasanya sih ada topiknya. Jadi di satu topik dalam service itu. Nah, apa sih event itu? Event itu ya itu adalah state ya, atau perubahan status. Contohnya ini perubahan status. Misalnya ada user request juga, misalnya ada request ada perubahan status juga, ini akan ada event. Atau update itu misalnya ya status update, misalnya ada status 0 ke 1 atau apa, itu adalah event, dan itu akan yang dikirim ke broker atau ke service yang lain seperti itu. Lalu ya bagaimana sih kerjanya ya, seperti yang tadi saya bilang, jadi event ini akan dipublish oleh satu service, dan ini akan dikirim ke dalam broker itu kalau misalnya di AWS biasanya SQS atau yang lain itu ada Kafka, itu namanya broker. Nah, ada service satu lagi untuk konsum, itu ada yang konsum ke SQS atau Kafka tersebut. Nah, event tersebut akan event tersebut akan trigger ke service-nya, konsumernya, dan itu akan diproses oleh service consumer tersebut, seperti itu. Jadi ini ya biasanya soal untuk event infrastruktur yang ada ya misalnya, dan ini sebenarnya nggak hanya di AWS saja, tapi bisa di luar AWS juga. Lalu, nah apa sih hubungannya Lambda dengan event resourcing? Nah, dasarnya itu sebenarnya Lambda itu dia berjalan pada di event arsitektur, karena Lambda tidak akan berjalan jika tidak ada event dari broker atau dari service lain seperti itu. Nah, jadi AWS service atau service lain ini akan generate event, lalu event tersebut akan men-trigger Lambda function. Nah, ini nanti lanjutnya ke Lambda function ya, karena untuk processingnya itu akan dilakukan pada Lambda function. Nah, Lambda function akan ya proses event yang diterima, dan akan ya itu proses selanjutnya lah ya, selanjutnya misalnya ada simpan ke database atau ke ya di-trigger ke Lambda lain, itu juga bisa juga. Itu akan diproses daripada Lambda function tersebut. Oke, ini mungkin gambaran dari untuk event driven ya. Event arsitektur. Ini ada produser, ya produser misalnya ini yang membuat event ya ada mobile apps, misalnya kita membuat event dari perubahan satu atau website, misalnya mereka ada order atau inventory. Nah, inventory ini bisa dibilang sebagai router atau broker ya, broker dari yang penerima event. Jadi ada ya misalnya question, ini bisa dibilang topik. Nah, dari sini event router ini, nah di gambaran ini menggunakan event bridge. Jadi dari event yang diterima ini akan dilempar ke dalam event bridge. Nah, event bridge ini akan menfilter dan
kita bisa buka terus, misalnya kita root lagi nih, jadi event-event yang masuk di satu server layer, satu server broker, itu akan difilter lagi oleh bridge. Misal kalau misalnya dari question event itu akan masuk ke customer, order event itu akan masuk ke financial, atau inventory event itu kita bisa set filter dari event bridge, ini akan masuk ke warehouse management. Jadi ini adalah event yang dibuat, ini adalah brokernya, dan ini bisa difilter oleh event bridge. Nah, event bridge ini akan mengirimkan ke, nah ini ada lambda ya, lambda lagi, ini lambda akan mengirim ke manajemen atau ke financial ini. Nah ini memang ini beda function ya, biasanya ini satu function. Memang biasanya harus dipisah sih, karena tidak bercampur-campur untuk lambda tersebut. Karena memang lambda itu bukan full support service, itu biasanya sih lambda emang kecil, karena itu hanya function sih yang gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini tadi kan saya jelaskan, saya coba itu soal lambda function ya. Ini lambda function apa sih? Jadi lambda function itu self contained application. Jadi misalnya kayak kontainer lah, kontainer aplikasi yang berjalan pada lambda, dan ini bersifat yang kecil karena kita tidak ngomong soal service besar. Ini function yang besar kecil seperti itu. Lalu dia bersifat stateless. Jadi kalau bisa memang dia tidak ada penyimpanan data dalam function tersebut, dan dia juga scalable. Kita bisa scale naik atau turun, itu bisa di setting tadi concurrency-nya. Jadi termasuk tergantung kebutuhan kita. Misalnya kita memang butuh konversi tinggi, kita bisa dinaikin, atau kalau misalnya kita mau satu-satu, kita bisa konversi di satu saja. Itu kita bisa setting juga. Lalu ini bersifat event driven, ya triggernya dari source, ya ini contohnya bisa dari S3, dari DB, Genesis, SNS, atau kita juga bisa dari source lain, misal dari Kafka, atau itu juga bisa. Kita bisa set nanti dari triggernya. Lalu automated resource management juga ini akan lambda akan handle semua compute resource ya secara dinamis ya. Jadi misalnya ya seperti dibilang, kita misalnya kita set misal kalau satu persatu kan concurrent kita set concurrent satu, kita tidak butuhkan scaling yang tinggi ya, karena akan dijalankan satu persatu ya, seperti Vivo gitu ya, satu. Kalau misalnya kita bulk, bisa set block untuk triggernya. Dari lambda akan scaling ya, jadi di bulk dijalankan, misalnya bulk 100 jalankan kepada 100, itu akan jalankan semua dari lambdanya. Jadi semua dihandle oleh lambda tersebut, tergantung dari konfigurasi dari kita sih itu. Nah untuk business impact-nya ya ini karena emang lambda besar kecil nih, jadi development juga cepat ya. Jadi ini kita bisa bikin ya saya bikin produk itu lebih cepat sih, seperti kalau misalnya pakai lambda. Nah ini dari gambar ini sih yang dibutuhkan untuk pembuatan function. Ini kita butuh akses permission. Jadi yang tadi saya bilang, dia butuh akses, misalnya kita akses ke service lain, kita bisa butuhkan role untuk lambda mengakses ke akses lain tersebut. Lalu ada trigger juga. Nah, yang lambda itu tidak akan jalan kalau tidak trigger. Jadi kita butuh sebelum jadi selain kita push code-nya, kita butuh setting trigger juga agar code kit yang kita buat itu bisa berjalan, dijalankan oleh di lambda. Nah, untuk code dynamics ini akan ada part developer ya, untuk code-nya sampai dependensinya. Lalu ada konfigurasi juga. Nah, konfigurasi ini ya ada banyak sih sebenarnya konfigurasi. Dari function itu kita bisa bikin concurrency-nya, atau kita bisa setup memorinya berapa, setup timeout-nya itu kita bisa setup juga. Itu nanti akan dijelaskan seperti itu. Lalu sebenarnya konfigurasi itu juga ada banyak sebenarnya, ada ya variabel kita juga bisa setting.
Kita juga bisa setting layer kalau misalnya butuh package tambahan, itu nanti akan dijelaskan depannya juga. Oke. Ya, mungkin untuk part 1 ini sampai sini dulu. Nanti selanjutnya saya coba akan jelaskan ya bagaimana sih Lambda itu bekerja, dan untuk triggernya itu ada sinkronus, asinkronus, sama pooling yang tadi saya bilang ada booknya, dan mungkin akan lanjut ke role juga sih dan polisinya sih. Gitu. Terima kasih.